Donna. Tapi mereka dikejutkan dengan kondisi makam Donna yang sudah terbongkar. Episode 14. Dalam air, Rin siap kawin dengan mermaid lain. Tapi kali ini bukan sama Levi. Nggak tahu sama mermaid siapa ini. Perkawinan mereka ini agak sadis. Diawali dengan perkelahian dulu. Nih ya, bagi kalian yang kepo gimana mermaid bikin anak, kayak gini nih ya. Oke, lanjut. Xander mengajak Helen ke kuburan leluhurnya. Ternyata banyak makam yang sudah terbongkar. Helen begitu sedih saat ia juga menemukan baju mendiang ibunya. Rin kembali ke daratan, bertemu Ben dan mengabari Maddie bahwa ia belum berhasil hamil. Rin bisa merasakan pada tubuhnya. Di lab, Maddie meneliti sampel air laut dan hasilnya sudah keluar. Sambil menunggu Rin yang tertidur, lagi-lagi Ben mendengarkan lagu siren. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kedatangan Xander. Xander memberitahu ia telah melakukan kesalahan dengan membawa wartawan pada makam leluhur mermaid. Apalagi dengan kondisi makam yang kini terbongkar berantakan. Ben menyalahi Xander yang ceroboh. Di rumah Helen, Maddie menunjukkan hasil tes air lautnya. Ternyata air laut sudah tercemar. Banyak zat kimia dan sampah plastik. Itulah yang menyebabkan masalah kesuburan pada mermaid. Ben punya ide. Mungkin saja mermaid bisa kawin di darat saja dalam bentuk manusia. Malam hari, Rin membawa teman mermaidnya. Pria ini yang di awal episode kawin dengan Rin. Karena Rin tidak menemukan Levi, jadi ia membawa yang lain. Ia masih baru dan pertama kali ke daratan. Besok, Rin dan temannya itu akan kawin di darat. Esoknya, Ben Maddie cukup kaget karena yang dibawa Rin bukan Levi. Sebelum melakukan perkawinan, mereka agak dibuat bingung dengan kehamilan Rin nanti. Apakah jika kawin dalam bentuk manusia, bayinya akan lahir manusia juga? Helen mengatakan mereka bisa mengingat kembali cerita Charles Pownell dengan mermaidnya yang melahirkan di darat. Rin tidak peduli. Bagaimanapun bayinya lahir nanti, Rin akan tetap menganggapnya anak. Eliza bersama satu temannya datang ke daratan. Mereka menuju ke bar mencari Levi untuk kawin, karena musim kawin belum usai. Tapi si Levi tidak kunjung ditemukan. Mereka malah bertemu pria di toilet. Eliza mencegah temannya yang hampir mengajak pria itu kawin. Xander kaget melihat keberadaan mereka. Ia langsung membawanya keluar. Helen tak sengaja menemukan sebuah surat dalam baju mendiang ibunya. Ia menunjukkan surat itu pada Ted. Dalam surat tertulis, neneknya Ted meminta maaf atas apa yang suaminya lakukan pada ibunya Helen. Suami yang dimaksud adalah kakeknya Ted bernama Caleb Pownell. Sepertinya Caleb itulah dalang dari pembakaran pondok orang tua Helen. Ted akhirnya menunjukkan juga surat-surat yang ia temukan. Surat pesan antara neneknya dengan ibunya Helen. Ted memang mengakui kesalahan kakeknya yang gila dengan obsesinya itu. Ben dan kawan-kawan sudah sampai di kabin. Ben ingin menjelaskan pada Rin tentang keluarganya. Rin masih marah. Keluarga Ben telah membunuh orang-orangnya, dan itu berawal dari cinta. Ia menjadi khawatir tentang cinta antara dirinya dengan Ben. Ben meyakinkan tragedi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Rin sudah tidak percaya lagi. Ia benar-benar kecewa. Maddie menenangkan Rin. Rin juga agak bimbang bagaimana melakukan hubungan intim di darat dengan sesama mermaid. Maddie mengarahkan agar Rin lakukan saja seperti yang biasa mereka lakukan. Tiba waktunya Rin untuk kawin. Masih seperti di laut, mereka mengawali dengan perkelahian. Ben yang berada di luar khawatir kekerasan yang terjadi pada Rin. Ben dan Maddie sebenarnya cemburu Rin melakukan hubungan dengan orang lain. Tapi ini untuk kebaikan bersama. Rin akhirnya melakukan dengan teknik yang berbeda, seperti yang Ben dan Maddie ajarkan. Xander membawa Eliza dan temannya ke rumah Helen. Helen memberitahu Rin dengan teman lelakinya ada di kabin. Mungkin Eliza dan temannya bisa ke sana. Sebelum pergi, Xander akan mencari tahu perihal perampokan makam keluarga Helen. Ia curiga, sepertinya pihak militer yang melakukannya. Ben merasa kacau pikirannya. Ia memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Rin telah selesai, tapi masih memendam marah pada Ben. Maddie mengingatkan Rin. Kenapa Ben tidak memberitahu keluarganya dari awal? Karena Ben takut kehilangan Rin. Dan ia malu dengan riwayat keluarganya. Ben dan Maddie percaya cinta mereka bertiga akan baik-baik saja. Di hutan, Ben seperti melihat keberadaan Rin. Ia mengejar sampai terjatuh. Nyanyian siren terdengar. Ben melihat sosok dirinya membunuh Rin dalam wujud mermaid dengan kejam. Lalu sosok itu hilang. Ben memeluk Rin yang sekarat. Tapi tiba-tiba Rin berubah menjadi batu.
Rupanya itu hanya delusi Ben. Sander berhenti untuk mampir ke sebuah toko. Temannya Eliza ikut-ikutan keluar mobil. Ia bertemu beberapa pria anak Ben. Hampir saja membuat kekacauan sebelum Sander datang. Ben kembali ke kabin. Rin telah sadar Ben berbeda dari keluarganya. Ia tahu Ben tidak akan menyakitinya, serta percaya hubungan mereka akan baik. Sander datang, melihat teman pria Rin, Eliza dan temannya siap untuk kawin. Tapi Rin mengingatkan, caranya berbeda tidak seperti di laut. Ia akan menunjukkan caranya. Sander sendiri sedang khawatir, karena Nicole masih susah dihubungi. Esoknya, Ben datang ke fasilitas penelitian untuk mencari Nicole. Sander menunggu di mobil. Di sana, Ben tidak menemukan Nicole. Namun ia malah diam-diam mengikuti komandan karena penasaran. Ben masuk ke sebuah ruangan yang sebetulnya dilarang. Ia melihat foto-foto rekaman CCTV dirinya bersama Maddie dan Rin. Ternyata benar, sudah lama mereka diawasi. Ia juga masuk ke ruangan di mana terdapat tulang belulang dan sebuah mayat. Sepertinya betul militer yang telah membongkar makam itu. Ben masuk lagi ke ruang lain. Ia melihat pria sedang makan sereal dan nonton kartun. Ternyata pria itu adalah Chris. Tapi Chris seperti bingung dan tidak kenal dengan Ben. Helen menemui Beth, meminta maaf karena telah menuduh orang-orang Beth yang membunuh ayahnya, padahal pelakunya adalah Cal Pownell. Helen juga memberitahu kabar buruk bahwa makam keluarga mereka telah dibongkar oleh militer. Kalau sampai tulang belulang yang mereka curi diteliti, mereka bisa tahu keberadaan Beth dan kelompok keluarganya. Episode 15. Ben memberitahu siapa dirinya. Ia bahkan menunjukkan foto kebersamaannya dengan Chris. Tapi Chris tetap saja tidak mengenalnya. Lalu datang komandan, menyuruh Ben untuk pergi. Ben bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Chris. Komandan akhirnya menjelaskan. Setelah mereka mengeluarkan Chris dari penjara, kondisinya semakin buruk. Pihak militer pun membawanya dan meneliti lebih jauh. Ternyata efek nyanyian siren telah melahap selaput otak depannya. Chris diberi pertolongan dengan rekaman lagu yang diambil Ben dari bawah laut. Selama 3 minggu terakhir diberikan secara konsisten. Dan hasilnya, kerusakan pada otak Chris mulai pulih. Meski resikonya Chris jadi hilang ingatan. Ben meminta untuk membawa pulang Chris. Komandan tidak keberatan. Rin sedang galau. Kali ini ia gagal hamil lagi. Maddie menguatkan Rin agar jangan menyerah. Ia teringat bibinya yang bertahun-tahun mandul bisa hamil karena selalu berusaha. Bibinya Maddie menggunakan prosedur bayi tabung. Ia menjelaskan pada Rin apa itu bayi tabung. Helen diajak Beth ke sebuah tempat yang disiapkan kelompoknya untuk bersembunyi. Di sana persediaan kebutuhan manusia sudah lengkap. Makanan, air, bahkan dokter juga sudah ada. Semua bayi mereka juga lahir di sana. Ian menunjukkan video rekaman Glasgow Oil pada pihak KGFT News. Tapi mereka tidak percaya begitu saja. Mereka butuh bukti yang lebih konkret. Ben membawa pulang Chris. Ketika bertemu Sander, ia juga tidak ingat. Sander pun tidak menyangka apa yang terjadi pada Chris. Ben tidak tahu pasti apa yang militer lakukan. Tapi mereka tetap mencoba membuat Chris kembali lagi ingatannya. Calvin datang, membawa barang-barang yang mungkin memicu ingatan Chris. Di rumahnya, Ben sudah tahu banyak CCTV yang tersembunyi. Ia mencopotinya satu-satu. Lalu ia ke rumah Helen, membahas tentang rencana Maddie tentang program bayi tabung pada Rin lewat militer. Ben tidak setuju. Yang ia takutkan jika program itu berhasil, pihak militer akan mengendalikan embrio Rin dan menumbuhkan sendiri bayi tanpa Rin. Ben juga memberitahu apa yang ia lihat di lab terkait pembongkaran makam dan kondisi Chris yang hilang ingatan. Helen ingat Beth punya dokter sendiri. Kata Beth, mereka bisa menanamkan telur yang telah dibuahi, tapi mengekstraksi telur dan membuahinya. Sayangnya mereka tidak punya peralatan khusus. Jadi lebih baik mereka minta bantuan pihak militer untuk melakukan bagian itu, lalu minta dokternya Beth untuk memindahkan pada Rin. Chris bersama Sander dan Calvin pergi ke bar. Di depan bar, ia teringat kejadian saat ia bertemu Rin. Lalu ketika sudah di dalam bar, ingatannya berputar-putar kembali, memperlihatkan kejadian saat ia diserang di kapal. Pihak militer mendukung untuk program bayi tabung ini, tapi pada tahap ini antara Ben, Maddie, dan militer harus saling terbuka tentang semua informasi. Ben masih tidak terima terkait masalah CCTV di rumahnya. Komandan menjelaskan itu sudah menjadi tugasnya, karena bisa jadi ancaman datang tiba-tiba dari makhluk seperti Rin.
Beth ingin memberitahu Helen bahwa mereka memiliki ritual pembersihan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh komunitasnya. Ritual itu membantu permasalahan kesuburan. Tentunya mereka akan mendukung penuh untuk kesuksesan kehamilan pada Rin. Ritual itu nantinya hanya akan dihadiri oleh perempuan saja. Tapi tidak masalah jika Rin menginginkan ada Ben di situ. Elaine memeriksa saraf kakinya yang sudah mulai pulih kembali. Ia disarankan untuk melakukan perawatan sel induk pada kesempatan berikutnya. Harapan untuk sembuh semakin besar. Elaine dan Ted berusaha ingin melupakan tragedi kecelakaan itu. Sebelum kembali ke laut, teman prianya Rin diminta untuk memberikan urinnya untuk sampel. Setelah itu, Rin mulai menjalani prosedur dengan diambil 2 telur darinya. Itu berarti ada 2 peluang sukses. Mereka melihat proses pembuahannya. 2 telur menjadi 2 embrio. Tiba-tiba Rin merasa perutnya amat sakit. Setelah diperiksa, tidak ada masalah yang serius. Kontraksi yang terjadi usai ekstraksi itu normal. Rin diminta istirahat dan akan diawasi oleh komandan, namun ia tidak mau. Ben dan Midi yang akan menjaganya. Di waktu yang sama, Ian sudah memiliki akses melacak keberadaan Rin menggunakan GPS. Embrio yang disimpan dalam sebuah alat sudah di tangan Rin. Mereka sampai di peternakan Caspen. Beth memperkenalkan dokternya bernama Lina. Ia yang akan membantu perawatan Rin. Di sebuah ruangan, orang-orang sudah berkumpul. Dalam ritual itu, setengah tubuh bagian bawah Rin akan terendam dalam air laut. Menurut Ben, itu terlalu berbahaya. Dokter menjelaskan, saat orang-orang mereka terkena air laut, kulit epidermis mulai turun. Lapisan kulit yang sangat tipis dilepas ke air dan digantikan dengan lapisan baru yang lebih sehat. Selain itu, jika Rin berubah, ia juga akan menjadi lebih kuat. Tubuh Rin harus kuat untuk implantasi. Ben Medi masih khawatir, karena Rin belum pernah melakukan ini. Rin meyakinkan ia akan baik-baik saja. Ian masih terus mengikuti Rin dengan alat pelacak. Ia sampai ke peternakan Caspen. Chris, pikirannya kembali kacau. Sander menemaninya. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Nicole. Nicole meminta agar Sander sementara jangan menghubunginya dulu. Wah, Nicole kenapa ya? Menghilang gitu aja. Ted akhir-akhir ini resah mengingat tragedi kecelakaan 10 tahun yang lalu. Ia berkunjung ke rumah Susan. Saat kecelakaan dulu, Elaine langsung dibawa ke rumah sakit. Dale dan Susan menemani mereka. Waktu itu, Ted dalam keadaan mabuk, menceritakan pada Susan tentang kronologi kejadian. Maka dari itu, kini ia meminta Susan menceritakan kembali apa yang Ted ceritakan dulu. Meskipun itu sudah 10 tahun yang lalu. Susan berkata, dulu Ted dan Elaine pergi menggunakan kapal. Di perjalanan mereka bertengkar. Lalu Ted tidak bisa mengendalikan kapalnya. Elaine terjatuh dan Ted langsung mengejar. Di dalam air, Ted melihat seorang wanita, tapi itu bukan Elaine, dan wanita itu menyerangnya. Padahal mereka pergi bermil-mil jauhnya dan tidak ada kapal lain. Entah siapa wanita itu. Rin siap menjalani ritual. Fatalnya, semua orang tidak ada yang menyadari kalau Ian diam-diam sudah masuk dan merekam apa yang dilakukan Rin. Setengah badan Rin sudah terendam air laut. Rin berteriak kesakitan. Dan berubahlah bagian bawah tubuhnya menjadi mermaid. Di lain tempat, Sander masih mencari Nicole. Ia datang ke penginapannya, tapi Nicole sudah tidak ada. Cleaning service bilang, beberapa hari lalu ia melihat Nicole bersama seorang pria berseragam sedang bertengkar, lalu dibawa pergi. Chris telah kembali ke markas militer. Ia tidak bisa hidup di luar dan merasa lebih nyaman di situ. Ritual pada Rin telah selesai. Ia diberi obat penenang ringan agar lebih tenang untuk implantasi. Ternyata Dr. Lina juga memberi perawatan pada Meredith. Ia akan menanamkan embrio pertama milik Rin pada Meredith. Brian datang ke tempat itu, masih tidak terima dengan keberadaan Ben. Ia menyalahi Beth karena telah percaya pada seorang Pownell. Beth berkata mereka tidak harus selalu khawatir dengan ancaman. Tragedi dulu tidak akan terjadi lagi. Dan akhirnya Beth bersama Helen mengaku mereka adalah dari keturunan Pownell. Di waktu yang sama, Ian diam-diam masuk ke kamar Rin. Tak berlangsung lama, orang-orang mendapati Rin sudah tidak ada. Ian telah menculiknya. Ben dan Medi langsung mengejar mobilnya. Gila, nekat banget si Ian. Dia benar-benar berambisi untuk memberitakan tentang bukti adanya mermaid. Episode 16. Ben Medi terus mengejar mobil Ian. Mereka melewati jalan pintas. Sampai akhirnya Ben dapat mencegat mobil Ian. Tapi Ian tidak peduli. Ia akan tetap menerobos.
Rin tersadar. Hampir saja Ben ditabrak dan Rin membelokkan mobil Ian ke jurang. Mereka terjatuh ke laut. Ben langsung turun dan menyelam. Mobil Ian jatuh ke dasar dan ia terjebak. Rin telah berubah dan berhasil keluar. Ben menolong Ian dan membawanya ke darat. Ian sangat bersyukur telah ditolong Ben. 2 hari kemudian, Ben dan kawan-kawan berpikir Ian tidak akan membocorkan tentang kesaksiannya karena telah ditolong Ben. Ternyata mereka salah. Di TV, Ian melakukan siaran berita tentang kesaksiannya mengenai mermaid. Ia juga menampilkan video rekaman ketika Rin menjalani ritual. Sontak semua orang kaget. Rin menjadi pusat perhatian. Ben dan kawan-kawan langsung pergi. Bahkan mobilnya juga dikerubungi orang-orang. 2 bulan kemudian, Bristolcove menjadi kota yang sedang darurat militer. Gara-gara ditangkapnya 2 ekor mermaid, banyak kekerasan terjadi. Banyak kelompok ingin memburunya. Jalan menuju kota telah ditutup. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat telah memasang jaringan meriam sonik di lepas pantai untuk menekan lebih banyak makhluk dari air. Negara-negara lain juga serupa. Malaysia telah menangkap mermaid. Ada juga yang memajangnya di depan umum. Tapi bagi Kanada, mereka bersedia untuk menyambut dan memberikan perawatan bagi mermaid. Sedangkan Ben dan Maddie juga menjadi tersangka buronan. Kacau pokoknya. Ben harus menyelinap ke tempat Helen. Ia mengajak Helen untuk pergi ke Kanada karena di sana cukup aman. Tapi Helen mendengar rumor tes darah sedang dikembangkan untuk mengidentifikasi jenis mereka. Ben harus pergi melewati perbatasan. Helen akan membantu dengan menjemputnya melewati pos pemeriksaan. Lalu Ben ke rumah orang tuanya. Ted dan Elaine sangat mengkhawatirkan Ben. Ben tidak bisa tinggal. Ia harus pergi melintasi perbatasan. Ted tahu anaknya itu butuh uang. Ia pun memberikan segepok uang dan menyuruhnya berhati-hati. Saat hendak pergi, Ben melihat ibunya sedang latihan berdiri. Lalu ia menemui Sander untuk pinjam persenjataan. Ben cukup kecewa mendengar bahwa Sander dan Calvin kini sibuk mencari mermaid di laut, yang katanya akan mendapatkan uang ratusan juta. Maddie dan Rin masih bersembunyi di goa. Saat Ben akan kembali ke goa, pasukan militer sudah mengepung goa itu, tapi untungnya Maddie dan Rin sudah lebih dulu kabur. Ben, Maddie, dan Rin bertemu di jalan. Mereka menunggu Helen, tapi Helen tak kunjung datang. Ben terpaksa meminta mobil orang untuk dibeli olehnya. Mereka pun mulai berangkat dengan mobil itu. Helen yang berniat menjemput Ben malah terhenti ketika melewati pos pemeriksaan. Para tentara memeriksa darahnya. Alat pengecek menunjukkan sebagian darah Helen adalah mermaid. Otomatis Helen langsung ditahan. Ia dibawa ke tempat perkumpulan jenisnya, seperti karantina. Semua barang-barangnya disita, lalu dipaksa mandi dan ganti baju. Sumpah kasihan banget Helen. Rin sudah 2 bulan tidak kembali ke air. Kondisinya semakin melemah. Ia tidak bisa kembali ke air karena seluruh pantai sudah dijaga ketat. Cara satu-satunya adalah mereka harus melewati perbatasan. Ada sebuah muara yang cukup aman. Rin harus bertahan. Saat Ben sudah mendekati perbatasan, ternyata jalannya sudah dijaga tentara. Mereka terpaksa cari jalan lain. Ben menduga militer sudah tahu tujuan mereka. Pasti karena ayahnya Ben yang memberitahu. Sander dengan rombongannya siap berburu mermaid. Ternyata ia masih memiliki alat pemancar sinyal yang dulu. Mereka akan menggunakan alat itu untuk memancing mermaid. Beberapa saat kemudian, satu mermaid terpancing. Beberapa orang menyelam untuk menangkap. Mereka segera menembakkan panah bius. Usai diangkat ke kapal, Sander dan Calvin kaget ternyata mermaid itu adalah Cammy. Tentu saja laut seluas itu hanya Cammy yang terpancing karena Cammy mendengar suara ibunya lewat alat itu. Mereka merasa cukup bersalah. Lalu Sander dan Calvin ke sebuah tempat mewah untuk mendapat bayaran. Benar saja, mereka dibayar ratusan juta. Tapi yang membuat mereka miris, Cammy dipajang, menjadi bahan tontonan orang-orang kaya itu. Di tempat yang seperti penjara itu, Helen bertemu orang sejenisnya. Ia juga bertemu Rick. Rick bercerita, Beth juga awalnya tertangkap, tapi ia nekat kabur dan akhirnya tertembak dan mati. Helen juga melihat Meredith. Rick berkata militer menggunakan mereka untuk kepentingan tes. Brian juga ada di situ, menuntut Helen penyebab dari semua ini. Namun Helen mencibir balik Brian karena selalu menentang jenisnya sendiri. Ben, Maddie, dan Rin menemukan rumah kosong. Mereka akan bermalam di situ. Malam hari, pasukan tentara telah mengetahui keberadaan mereka. Ternyata ada Ted dan Dale juga.
Memang anak-anak mereka adalah buronan, tapi mereka mengingatkan komandan agar tidak bertindak lewat batas. Akhirnya Ted yang akan ke rumah itu untuk berbicara dengan Ben. Ben langsung menarik ayahnya masuk. Ted meminta Ben agar menyerahkan Rin saja untuk menyelamatkan diri. Ia berjanji akan melindunginya. Ben sudah tidak percaya. Mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Ben akhirnya nekat menggunakan ayahnya untuk keluar. Mereka berlindung di belakang Ted. Semua pasukan sudah siap untuk menembak. Situasi sangat genting. Nyawa menjadi taruhannya. Sampai akhirnya Maddie tertembak. Dale langsung menghampiri putrinya. Ben dan Rin juga tertangkap. Tapi Maddie tidak bisa selamat. Sumpah aku nangis kalau sampai Maddie mati. Tiba-tiba bayangan Ben tertuju saat ia menyelamatkan Ian. Kalau saja ia tidak menyelamatkannya, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Lalu latar cerita berpindah saat Ben hendak menyelamatkan Ian. Ia berpikir lebih baik tidak usah menolong Ian, biarkan saja Ian mati. Akhirnya Ben berenang ke permukaan tanpa bersama Ian. Ben mengatakan pada Maddie Ian tidak bisa ditolong. Sampai di sini mudeng ya guys. Jadi semua tragedi penangkapan mermaid dan kekacauan kota tadi cuma ada di bayangan Ben. Syukur deh, udah panik tadi. Keesokan harinya, Ben, Maddie, dan Rin mendapat berita seorang reporter mati tenggelam karena kecelakaan. Tentu saja itu Ian Sutton. Rahasia mereka pun aman. Helen juga sebenarnya sedih mendengar kabar itu, tapi Ian memang harus menanggung kesalahannya. Kabar buruk juga datang pada Rin. Ia gagal menanamkan embrio. Ia tak berhasil hamil lagi. Mungkin mereka akan mencobanya lagi lain waktu. Di akhir episode, Meredith justru berhasil hamil. Walaupun ia agak khawatir, apa tidak apa-apa mengandung bayi yang bukan miliknya. Sebentar lagi mereka akan memiliki garis keturunan murni mereka sendiri. Dr. Lina juga melihat ada kecepatan pertumbuhan melebihi janin manusia.